Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Ijasoft. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit review tentang aplikasi buku induk siswa dan guru. Tetapi aplikasi ini sebenarnya adalah aplikasi custom atau aplikasi yang mengubah fitur di mana terdapat penambahan fitur, yaitu fitur database BB ya. Sebelum melanjutkan, ada baiknya Anda subscribe channel kami agar nanti Anda tidak ketinggalan seputar update aplikasi, atau jika ada aplikasi terbaru nanti Anda bisa mendapatkan pembaruan atau bisa mendapatkan informasi. Oke, saya buka aplikasinya. Jadi adalah aplikasi buku induk siswa dan guru, tetapi di sini ada penambahan fitur atau menu yang namanya PPDB. Saya jelaskan, untuk menu PPDB ini bukan untuk bukan transaksi pendaftaran peserta didik baru, itu bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini menu PPDB adalah menu di mana untuk menyimpan arsip data PPDB. Nanti untuk data PPDB yang sudah ada itu nanti bisa dimasukkan ke sini sebagai data arsip seperti itu ya. Jadi bukan untuk melakukan pendaftaran siswa baru, tetapi untuk menyimpan arsip dari data pendaftaran peserta didik baru. Ya, di sini yang saya akan jelaskan hanya pada menu PPDB saja. Adapun untuk menu buku induknya tidak saya jelaskan ya. Di sini hanya saya jelaskan menu PPDB saja. Nah, di sini ada 3 menu, yaitu menu import file Excel, kemudian data PPDB, laporan PPDB, dan grafik PPDB seperti itu. Pertama, di sini saya buka menu import data Excel. Nah, import data Excel seperti ini. Jadi import data Excel untuk PPDB ini digunakan untuk mengimport data, misalnya file dalam bentuk Excel, nanti bisa diinput ke dalam aplikasi seperti ini ya. Nah, caranya kita tekan tombol template. Tombol template ini nanti akan membuka file Excel yang berisi susunan kolom untuk bisa dimasukkan ke dalam aplikasi. Ini kita tunggu. Nah, di sini seperti ini. Dari susunan kolomnya harus sama seperti di kolom ini, di template ini, nanti agar bisa diimport ke dalam aplikasi ya. Khusus untuk status pendaftaran ini nanti pilihannya hanya ada 2. Satu adalah tidak diterima. Jadi isian untuk status pendaftaran ini hanya 2 saja, tidak diterima seperti itu ya. Nah, ini kalau sudah kita isi semuanya atau sudah terisi semuanya seperti ini ya, misalkan jumlah datanya ada 100 ya, berarti nanti diisi sampai dengan 100 ya. Ini kalau kita import file. Susunan kolomnya harus sama dengan susunan kolom yang ada di template. Kalau sudah, nanti bisa kita simpan, misalkan di sini di desktop ya. Ini sebagai contoh saja. Di sini misalkan saya simpan di desktop template PPDB, save seperti itu. Kemudian di sini kita klik tombol open, kemudian kita cari file Excel tadi ya, yang berisi data PPDB tadi saya simpan di desktop. Berarti di sini nanti kita pilih desktop mana ini. Nah, itu template PPDB open. Kita tunggu sampai datanya berhasil ditampilkan atau berhasil dibaca. Nanti kalau belum itu masih muter-muter seperti ini ya. Ya, ini contohnya saya mengimpor 2 data di sini. Kalau sudah seperti ini, kita cek kembali susunan kolomnya ya. Kalau sudah pas atau sudah sesuai seperti ini, baru kita tinggal pilih tahun ajarannya, misalkan ini 2002 2023,
Kemudian di sini jalur pendaftarannya kita bisa pilih afirmasi, zonasi atau prestasi ya. Di sini nanti untuk jalur pendaftaran ini nanti bisa Anda tambah, Anda ubah di menu master ya. Nah, ini kalau sudah dipilih misalkan jalur afirmasi, kemudian di ini. Kemudian di sini ada data PPDB ya. Data PPDB ada seperti ini tampilannya. Ini kita bisa memfilter dari tahun berapa, memfilter untuk data di tahun berapa, kemudian untuk status pendaftaran yang diterima atau tidak diterima. Kemudian di sini kita juga bisa filter asal sekolah ya, asal sekolah. Misalkan di sini saya ingin menampilkan asal sekolahnya SMP swasta misalkan ya. Kemudian di sini seperti ini tampilan, bisa menampilkan data tahun ajaran, jalur pendaftaran, status pendaftaran, diterima atau tidak diterima. Kemudian di sini ada, kemudian di sini juga ada tombol tambah, yaitu tombol tambah. Di sini tujuannya untuk menambahkan data satu-satu, untuk menginput data satu-satu. Jadi selain nanti file Excel, juga bisa kita tambah dengan manual data satu-satu seperti ini ya. Caranya cukup mudah, dengan kita pilih tahun ajaran, kemudian pilih jalur pendaftaran, kemudian kita isi NIK, NISN, nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian di sini asal sekolah, seperti ini. Kemudian status pendaftaran ada diterima tidak diterima, nanti setelah itu tinggal tekan tombol simpan ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat detailnya. Misalkan kita lihat detail dari ini, kita klik detail. Maka di sini ada informasi detail dari pendaftar ya. Misalkan seperti ini ya. Detail pendaftar, tahun ajaran, jalur pendaftaran, status pendaftaran diterima, identitas pendaftar, lah seperti ini. Nanti bisa kita cetak dengan klik tombol cetak seperti ini ya. Ini. Kemudian di sini juga kita bisa cetak datanya, cetak data dengan melakukan filter data ya. Misalkan kita ingin menampilkan di semua ini ketampilkan, kemudian klik cetak data, nah seperti ini. Atau misalkan kita hanya ingin menampilkan data untuk jalur pendaftaran afirmasi saja ya, kita klik pendaftaran afirmasi, tampilkan, kemudian kita klik cetak data seperti ini ya. Filter sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini misalkan kita ingin pilih sekolah apa saja ya, bisa kita tampilkan, tidak ada di sini berarti semua tampilkan, kemudian klik data, nah, seperti ini. Dan kita juga bisa mengubah untuk data, misalkan ada kesalahan atau perubahan data, nanti bisa kita ubah, klik ubah seperti ini ya. Nah seperti ini nanti kita benarkan atau kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan yang benarnya. Kemudian kalau sudah, klik tombol simpan. Nah seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada tombol hapus atau untuk menghapus data ya, untuk menghapus data ada tombol hapus. Kemudian di sini juga ada menu laporan PPDB. Di sini kalau laporannya di sini sama, ada filter tahun ajaran, ada filter jalur pendaftaran, ada filter status pendaftaran, dan juga ada filter asal sekolah. Jadi kita nanti bisa memilih sekolah apa saja. Misalkan kita ingin melihat laporan PPDB ini yang paling banyak itu sekolah apa saja yang mendaftar. Nah, di sini misalkan, nah ini nanti ada tampilan informasinya seperti itu ya. Jadi di sini nanti ada jumlah pendaftarnya berapa, diterima berapa, jumlah tidak diterima berapa, seperti itu. Di sini kemudian bisa kita cetak datanya seperti ini, data PPDB, tahun ajaran, jalur pendaftaran, semua di sini ada informasi jumlah pendaftar yang diterima, juga jumlah yang tidak diterima. Jadi nanti bisa kita print sesuai dengan filter tahun ajaran, jalur pendaftaran, status pendaftaran, dan juga asal sekolah. Selain itu juga kita bisa ekspor file Excel, yaitu dengan cara klik tombol ekspor file Excel. Maka nanti datanya
atau diekspor ke file Excel ya. Selain itu di aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan fitur atau mengurutkan, jadi mengurutkan data. Ini hasil ekspornya, jadi mengurutkan data sesuai dengan misal ada sesuai dengan apa, NIK atau NISN atau nama lengkap, tinggal kita klik saja ya, seperti ini. Nah, seperti ini hasil ekspornya. Kemudian yang terakhir di sini ada menu grafik PPDB. Jadi dari grafik ini kita bisa nanti melihat grafik perbandingan tiap tahunnya untuk pendaftar atau untuk data PPDB-nya. Misalkan kita pilih tahun ajaran, semua tahun ajaran, jumlah status pendaftaran, asal sekolah, misalkan ya. Di sini dan maka akan tampil seperti ini ya. Jadi di sini ada grafik PPDB, jalur pendaftaran semua jalur, asal sekolah semua sekolah. Nah, ini di sini tampil grafiknya seperti ini ya. Kemudian di sini juga ada informasi tabel dari data PPDB tersebut dari tahun sekian, dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2026. Ini adalah contoh saja. Ketika kursor diarahkan ke grafik ini, maka akan tampil seperti ini ya, ada datanya ya. Tahun 2002, 2023, jumlah pendaftarnya, jumlah diterima dan jumlah tidak diterima. Jadi kita bisa memfilter, misalkan kita ingin menampilkan sekolah mana saja, sekolah si ini jumlah pendaftarnya berapa, nanti bisa kita pilih sekolah ini ya. Atau untuk jalurnya kita juga bisa pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita juga ingin bisa filter per tahun juga bisa, kita bisa pilih tahunnya di sini ya. Nah, seperti ini nama sekolah. Maka informasinya adalah grafik PDB, jalur pendaftaran semua hasilkan ya. Nah, di sini nanti akan tampil datanya seperti tahun 2003, 2024, 2025, ada tabel dari grafik di atas. Dan untuk mencetak grafik sebenarnya cukup mudah, tinggal tombol di keyboard kita, maka nanti akan secara otomatis menampilkan print dialog dari browser yang kita gunakan ya. Seperti itu. Tinggal nanti kita pilih di sini nama printernya atau jenis printernya. Nah, ini seperti ini kalau kita cetak nanti hasilnya. Jadi seperti ini untuk tampilan dari menu PPDB pada aplikasi buku induk siswa ini. Jika nanti ada pertanyaan atau apa, nanti bisa langsung menghubungi saya di kolom komentar atau di nomor WhatsApp saya. Oh ya, untuk master pendaftaran, jalur pendaftaran itu nanti ada di menu admin, kemudian di menu master data. Di sini ada master jalur. Nah, ini adalah digunakan untuk mengisi jalur pendaftaran. Di sini ada jalur afirmasi, prestasi, zonasi atau apa, nanti bisa kita isi di situ ya. Oke. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.